Halo, selamat sore Sobat PPM dimanapun Bapak Ibu berada. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kehadiran Sobat PPM di sore hari ini ya. Mungkin ada yang cuacanya cerah, mungkin ada juga yang mendung nih. Kebetulan di tempat saya lagi mendung. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara Pojok Pintar Manajemen seri 13 DDP Series tahun 2021 dengan tema Hacking People's Resistance Towards Change. Nah, saya senang sekali nih Bapak dan Ibu adalah sobat setia yang selalu mengikuti seri Pojok Pintar Manajemen. Nah, bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sobat PPM yang baru pertama kali ikut serta dalam kegiatan ini, saya ingin memperkenalkan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 juga krisis yang dirasakan saat ini. Nah, Pojok Pintar Manajemen ini juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu pantang berhenti berkarya. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Dwi Lisyorini, biasa dipanggil Rini. Saya adalah salah satu trainer dan juga konsultan di PPM Manajemen pada bidang keahlian financial, governance, risk, and compliance. Baik, saya akan memandu sesi Pojok Pintar seri 13 ini kurang lebih sampai pukul 18. Nah, kita akan mendengarkan paparan dari berbagai pengetahuan nih. Nanti juga ada tips-tips and tricks gitu ya dari kedua narasumber spesial kita nih nanti ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan sekilas tentang PPM Manajemen dan juga produk-produknya. Baik, boleh di slideshow terlebih dahulu. Nah, PPM Manajemen ini saat ini sudah berusia 54 tahun dan di sini ada tagline dan cita-cita kami adalah menjadi solusi manajemen terintegrasi mitra menjejak dunia. Nah, dalam mendukung hal tersebut, kami memberikan berbagai layanan jasa di bidang manajemen. Ada 8 layanan. Yang pertama adalah program pengembangan eksekutif. Nah, ini didukung oleh trainer yang tersertifikasi tentunya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada publikasi dan seminar. Nah, ini dengan tema-tema kekinian dan pembicara profesional serta berpengalaman. Jadi nanti silahkan apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk hadir. Ada juga program pembelajaran Ingriah. Nanti di sini disesuaikan dengan desain dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dari perusahaan, gitu ya. Dilengkapi juga dengan trainer dan juga coach profesional. Kemudian ada juga program sertifikasi. Di sini ada berbasis SKKNI dengan asesor yang kompeten. Kemudian ada asesmen SDM melayani secara profesional dan berintegritas, juga didukung rekrutmen selection yang berbasis daring begitu karena ini kondisinya Covid ya Bapak dan Ibu. Ada juga riset dan konsultasi, jadi tidak hanya memberikan solusi sesuai kebutuhan organisasi dalam layanan ini, tapi juga memfasilitasi transfer knowledge nih selama berjalannya konsultasi. Ada juga solusi teknologi pembelajaran yang akan memberikan solusi dalam pembuatan konten e-learning. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran interaktif dan juga platform pembelajaran yang fleksibel. Dan Sekolah Tinggi PPM Manajemen ada S1 dan S2. Untuk program S1-nya ada manajemen dan akuntansi, serta S2-nya ada magister manajemen. Baik, untuk informasi lebih lanjut dan jadwal-jadwal kegiatan kami, silahkan Bapak dan Ibu kunjungi saja website kami di ppmmanajemen.ac.id atau googling aja PPM Manajemen ya, Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya, selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen nih Bapak dan Ibu, kami memiliki beberapa aturan main nih untuk kenyamanan bersama ya. Jadi Pojok Pintar Manajemen ini akan terbagi 3 sesi Bapak dan Ibu. Yang pertama sesi pemaparan.
Nah, pada pemaparan ini nanti pembicara kita akan diberikan waktu sekitar 25 menit untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Nah, nanti untuk selama proses pemaparan, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian di-mute ya, supaya bisa fokus pada paparan dari pembicara. Dan kami mohon juga Bapak dan Ibu bisa memunculkan prinsip positif dan kolaboratif begitu. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan buka setelah pembicara kedua selesai memaparkan materi. Jadi mohon bersabar ya, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti akan saya pandu sesi pertanyaannya. Jadi satu sesi sesi tanya jawab itu akan ada 3 pertanyaan nih Bapak dan Ibu, tapi nanti sistemnya adalah 1 pertanyaan langsung ditanggapi oleh para pembicara supaya tidak lupa pertanyaannya apa. Nanti untuk sistem bertanya silahkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan menu raise hand. Menu raise hand ada di partisipan. Nanti kami akan tunjuk sesuai dengan urutan raise hand gitu ya. Nanti dari panitia nih yang akan menginformasikan siapa yang akan diberi kesempatan. Nah, berikutnya adalah sesi feedback. Di sini kami berharap ada Bapak dan Ibu sekalian memberikan masukan atau feedback nih di akhir sesi untuk kami bisa lebih baik nih selanjutnya di event-event selanjutnya. Jadi kami sangat berharap sesi feedback ini bisa diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Nah, saya senang sekali nih sudah cukup banyak ya partisipannya di sini ya, kita lihat ya. Sudah 85 nih, luar biasa ya, meskipun virtual tapi antusiasmenya luar biasa ya, dan juga meskipun di sini sore hari gitu ya. Nah, baik, memang menarik sekali topik kita sore hari ini tentang yaitu hacking people's resistance toward change ya. Jadi kalau biasanya dengar istilah hacking atau pertasan nih, kalau saya nih biasanya taunya ya tentang sistem komputer atau jaringan komputer. Nah, pasti Sobat PPM nih penasaran ya, gimana caranya hacking hambatan individu terhadap suatu perubahan. Karena kan sekarang tuntutannya inovasi, transformasi, begitu ya. Nah, pasti penasaran. Nah, oke, hal itu akan dikupas oleh 2 narasumber kita nih, Bapak dan Ibu sekalian, yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, jadi di sini pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Okta Melia Jalal, MM, MA, CITP, ACP, CAC. Nah, ini Bu Mia sudah hadir. Halo Bu Mia, apa kabar? Halo Rin, selamat sore. Bapak dan Sehat Ibu, ya, selamat Bu? sore. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, baik Bu, ini sudah pada penasaran ya ini nanti materinya apa ya. Nah, Ibu Okta Melia Jalal ini akrab dipanggil Ibu Mia, begitu. Kami biasa memanggil beliau Ibu Mia. Nah, beliau adalah konsultan dan trainer di bidang Human Capital Management di PPM Management. Nah, bidang keahlian yang biasa beliau handle antara lain strategic management, kemudian ada organizational development, human resource management. Kemudian di sini juga beliau sangat banyak pengalamannya ya di bidang development program ya. Ada Brilliant Leadership Development Program nih dari BRI, di BRI. Kemudian ada Leaders Development Program Wijaya Karya, Executive Education 1 BLN, Kompetensi Enhancement Series, Adikarya, dan masih banyak lagi program-program development yang beliau sudah handle begitu. Nah, ini untuk pendidikan beliau ada Master of Arts in Human Resource, University of Westminster, kemudian Magister Manajemennya di PPM Management begitu. Untuk sertifikasinya antara lain Certified in Training Practice, kemudian Certified Associate Coach, Certified Accredited Kompetensi Profesional. Wah, luar biasa nih beliau ya, sudah pasti sangat ahli nih dalam hal menghandle human resource gitu ya, menghandle people. Oke, baik. Untuk selanjutnya pembicara kedua adalah Bapak Gunadi Dwi Hantoro STMM CRMP CRGP CSCM. Halo, selamat sore Pak Gunadi, apa kabar? Selamat sore Mbak Rini, baik Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Di tengah kesibukannya bersedia untuk mengisi sesi ini ya, luar biasa nih. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Gunadi ini beliau adalah VP Quality and Infrastructure Development PT Telkom Access.
Nah, pengalaman pekerjaannya ini VP Quality and Infrastructure Development PT Telkom Akses dari tahun 2020 sampai saat ini. Kemudian sebelumnya VP Quality and Standardization PT Telkom Akses dari tahun 2019 sampai 2020. Kemudian ada VP Research and Development PT Telkom Akses tahun 2016 sampai 2019. Kemudian VP Corporate Secretary PT Telkom Akses dari tahun 2015 sampai 2016, dan masih banyak juga pengalaman-pengalaman beliau sebelumnya di Telkom, di PT Telkom ya Pak ya. Kemudian untuk pendidikan beliau S1 di Electrical Engineering Telkom University Bandung. Kemudian S2-nya Magister Manajemen Telkom University, dan S3-nya Electrical Engineering ini di Universitas Indonesia tahun 2021, masih in progress ya Pak. Semoga segera lulus nih. Terima kasih Mbak. Baik, sertifikasinya juga cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Ada Lead Auditor Certification nih, BCMS ISO 22301 nih dari BSI Indonesia. Kemudian ada Certified Risk Governance Professional CRGP. Kemudian Certified Risk Management Professional CRMP. Ada juga CRMO-nya dan juga Certified Supply Chain Manager begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja nih tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk mulai sesi pemaparan pada sore hari ini. Kepada Ibu Mia dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 25 menit. Baik, kita berikan applause dengan menggunakan menu reaction nih Bapak dan Ibu supaya semangat sore hari ini menjadi semakin luar biasa ya. Silahkan tampilkan reaction-nya Bapak dan Ibu. Baik, waktu dan tepat saya persilahkan kepada Ibu Mia. Terima kasih Harin. Bapak dan Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk sharing bahannya ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sore ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu mengenai topik hacking individual resistance to change. Saya akan memaparkan dalam sisi konsep dan sedikit mungkin praktek yang kami lihat ya, kami observasi sebagai coach atau sebagai konsultan ya. Nanti Pak Gunadi akan menceritakan lebih seru pengalaman beliau bagaimana menjalani perubahan di dalam organisasi. Oke, sasaran daripada sesi saya yang 25 menit ini sebetulnya saya ingin Bapak dan Ibu sekalian bisa mengenali hambatan-hambatan seorang individu dalam menghadapi perubahan. Di sisi lain, saya juga mengharapkan Bapak Ibu kemudian bisa mengenali cara untuk membantu individu tersebut dalam menghadapi perubahan. Karena kita tahu, apalagi dalam masa pandemi ini, semua yang kita sudah pelajari bertahun-tahun kemudian menjadi berubah. Ya. Kalau dulu mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah terpikirkan kita harus bekerja dari rumah terus-menerus, ya, bahkan kayak impian gitu ya. Saya ingat sebelum pandemi itu PPM sedang mengenalkan proses untuk bekerja dari rumah, ya, bahkan kemudian memakai sistem komputer, jadi orang-orang bekerja tidak masuk ke kantor, tapi mereka berkelompok di daerah dekat rumahnya. Nah sekarang buat saya pribadi ini sudah hampir setahun lebih ya, belum pernah ke kantor karena kami tutup terus, jadi pekerjaan kemudian pindah menjadi online. Nah, seperti kita ketahui Bapak dan Ibu ya, yang namanya perubahan di dalam organisasi itu adalah proses ya, di mana organisasi atau perusahaan kita itu harus bergerak dari kondisi yang dimiliki atau ada pada saat ini, kemudian dia harus bergerak untuk kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dengan adanya perubahan di dalam industri maupun di dalam dunia. Ya, jadi bukan hanya industri tapi
kita sendiri, tapi antar industri. Nah, karena perubahan ini begitu cepat, ya, dan kemudian juga kita belum pernah mengalami kondisi yang akan dituju, sehingga biasanya sasaran dari suatu perubahan itu buat sebagian orang di dalam organisasi itu seperti sesuatu yang sangat abstrak, yang sulit difahami. Nah, itu perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Jadi kalau kita lihat, ya, perubahan pada saat ini, ya, terutama karena volatile dari organisasi, industri kita yang mengalami perubahan setiap saat, ya, itu, maka kita bisa mengatakan bahwa perubahan itu akan terjadi setiap saat. Mungkin yang paling mudah saja, peraturan pemerintah untuk pembatasan PPKM, ya. Tadinya kita sudah tidak boleh sama sekali ke kantor, kemudian akhirnya bisa masuk ke kantor, kemudian mulai berjalan, semua orang mulai jalan-jalan, bahkan ke mall, traveling, ya. Tiba-tiba kemudian kita diperketat kembali, dan itu perubahan-perubahan yang mungkin tidak pernah diduga sebelumnya, dan perubahan ini akan terjadi terus-menerus. Nah, karena tidak semua orang di dalam organisasi bertemu langsung atau kena dampak dari perubahan tersebut, ya, maka kemudian tidak semua orang di dalam organisasi itu mudah atau bisa diajak melihat perubahan. Ya. Jadi kalau yang kena dampak langsung, ya, itu kerasa banget tuh. Dia langsung melihat ini kalau nggak mau berubah susah, ya. Tapi misalnya supporting, orang di keuangan, orang di operational di dalam kantor, ya, supporting misalnya general affair, itu kan perubahannya tidak terasa langsung, ya. Atau orang di dalam misalnya orang SDM misalnya. Nah, pada saat unit-unit tidak merasakan langsung perubahan yang terjadi di dalam industri, maka kemudian buat mereka lebih sulit untuk melihat perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi. Nah, dalam menghadapi hal seperti ini, maka perubahan di dalam organisasi itu sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin perubahan atau change maker. Jadi change maker itu mulai dari direksi, ya, sampai pemimpin unit yang terkecil di dalam organisasi. Bahkan perubahan-perubahan yang sukses itu biasanya bukan hanya didukung oleh formal change maker, ya, jadi orang-orang yang mendapatkan jabatan struktural, tapi juga didukung oleh mereka yang informal change maker, orang yang dituakan, orang yang didengarkan pendapatnya, orang yang sudah lama bekerja di dalam organisasi, ya. Justru mereka juga mempunyai peran untuk mendukung perubahan yang ingin dilakukan oleh organisasi. Oke. Selanjutnya, ya, dari penelitian yang dilakukan, ya, perubahan yang ingin dilakukan organisasi itu ternyata tidak 100% keberhasilannya. Bahkan tingkat kegagalannya cukup tinggi, hampir 70%. Artinya kalau kita punya sasaran perubahan dalam organisasi, itu sasaran itu hampir 75% tidak sesuai dengan apa yang kita kita rencanakan. Contohnya saja, misalnya waktu. Kita ingin terjadi transformasi organisasi dalam waktu 2 tahun. Ternyata waktu 2 tahun itu belum kemana-mana, ya. Bahkan 2 tahun sesudah berubah malah mundur lagi. Itu bisa terjadi di dalam organisasi. Nah, apa sih yang menyebabkan kegagalan atau ketidaksuksesan daripada upaya perubahan yang ingin dilakukan oleh organisasi? Nah, jadi itu ada satu, sebetulnya kan organisasi kalau kita mau berubah itu ada yang namanya technical sides of change, ya. Jadi itu adalah bagaimana kita ingin merubah organisasi, seperti misalnya struktur organisasi harus berubah, bisnis prosesnya harus berubah, uraian pekerjaan orang-orangnya harus berubah,
sistem prosedurnya harus berubah misalnya ya. Kemudian standar-standar daripada pelayanan misalnya harus berubah. Itu semua adalah technical side of change. Itu lebih mudah dikelola karena itu bentuknya adalah keputusan ya yang akan dilakukan atau banyak dilakukan oleh tim manajemen. Tapi di sisi lain ya, semua perubahan itu akan dilakukan oleh orang di dalam organisasi. Jadi ini adalah human side of change. Nah, biasanya kegagalan di dalam upaya perubahan itu, kalaupun tidak mencapai sasarannya, itu disebabkan oleh sisi manusianya. Jadi yang menghambat itu sebetulnya adalah orang-orang di dalam organisasi. Saya ingat pemerintah Inggris itu pernah melakukan penelitian mengenai proyek-proyek pemerintah yang besar di Inggris. Kemudian mereka melihat bahwa ternyata kalau proyek itu tidak mencapai perubahan yang diinginkan, itu hampir 80% itu karena faktor manusianya. Sehingga mereka kemudian mengambil keputusan orang-orang yang akan memimpin proyek management project ya, change management project itu diwajibkan untuk lebih mengenal mengenai human behavior. Jadi mereka dikasih pelajaran-pelajaran untuk mengenal sisi manusia itu. Karena memang dari penelitian itu terlihat hambatannya justru di manusia. Nah, kemudian mengenai perubahan ini, perubahan nanti itu ada terdiri dari jadi reaksi manusia atau individu di dalam perubahan itu ada 3 level. Ya, yang pertama adalah jadi kalau mereka menolak ya itu biasanya pertama adalah karena mereka tidak tahu. Ya, itu kita bisa lihat ya penyebab resistensi yang pertama adalah tidak tahu. Jadi kebanyakan orang di dalam organisasi ya tidak punya pengetahuan yang cukup ya mengenai apa yang harus dirubah dan pertama mereka tidak begitu paham mengapa perusahaan harus berubah. Ya. Apalagi kalau mereka tidak melihat langsung tekanan dari eksternal untuk melakukan perubahan. Jadi mereka nggak punya pengetahuan mengapa perusahaan harus berubah. Kemudian di sisi lain juga kalau mereka tahu ya, mereka kemudian tidak punya pengetahuan yang cukup ya bahwa perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi itu dampaknya kepada unit kerja saya atau pekerjaan saya itu apa? Apakah unit saya itu harus berubah? Di sebelah mana perubahannya? Jadi dalam sisi pengetahuan saja, karyawan di dalam organisasi itu tidak begitu paham kenapa mereka harus berubah dan sebanyak atau sebesar apa perubahan yang harus mereka lakukan. Ini pengalaman kami di PPM, terutama kalau kami sedang melakukan ini ya, bimbingan untuk proyek-proyek inovasi di dalam organisasi. Nah, itu biasanya awalnya mereka pikir ini inovasi, kenapa ya kita harus melakukan inovasi itu? Itu inovasi ya, itu bukan perubahan organisasi secara besar. Kemudian kalau kita mau melakukan inovasi ini, kira-kira unit saya apa dampaknya? Ya? Apakah struktur uraian pekerjaan orang-orangnya harus dirubah? Kemudian juga tugas wewenang, sistem prosedur di dalam organisasi itu harus dirubah. Nah, itu kebanyakan tidak begitu paham. Itu penyebab resistensi yang pertama. Kemudian penyebab resistensi pertama itu sifatnya lebih kepada pengetahuan, jadi boleh dibilang itu masalah otaknya, pemikiran. Maka penyebab resistensi yang paling besar kedua adalah tidak mau. Tidak mau ini disebabkan oleh rasa takut. Kebanyakan adalah rasa takut daripada para atau orang-orang yang terkena perubahan.
Yang pertama, rasa takut itu disebabkan karena mereka merasa bahwa kalau perubahan ini terjadi, ya, kemungkinan besar saya akan kehilangan pendapatan. Misalnya saja, kalau tiba-tiba kita harus bekerja online, ya, padahal sehari-hari kita offline, itu kemungkinan ada beberapa tunjangan yang akan hilang. Contohnya, misalnya banyak perusahaan tunjangan transport, ya orangnya nggak pergi ke kantor, pasti kehilangan tunjangan transport. Tunjangan makan siang kan di rumah, makannya makan sendiri, ya kan? Jadi nggak perlu dikasih tunjangan makan misalnya. Itu adalah yang terlihat. Tapi bisa juga kemudian kalau ternyata pekerjaan kita, ya, itu ternyata hilang. Bahkan pekerjaan kita sudah tidak eksis lagi dalam perubahan tersebut. Ya, kalau ada otomatisasi, perubahan mekanisasi di dalam pabrik misalnya, itu kan banyak yang akan kehilangan. Nah, ini yang menyebabkan kemudian mereka resistensi terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, ya, itu kehilangan pekerjaannya, ya, pendapatan, pekerjaan, kehilangan. Kemudian juga sebagian orang itu takut karena kehilangan network. Kalau orang biasa berhubungan dengan orang lain di dalam pekerjaannya, ya banyak teman, banyak kenalan, ya. Kemudian nanti perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, saya akan berubah jenis pekerjaannya. Jangan-jangan network yang selama ini saya punya itu kemudian hilang. Nah, ini menyebabkan juga rasa takut. Yang keempat adalah kehilangan kekuasaan. Ya. Kalau dulu unit saya besar, kemudian unit saya mengecil. Dulu saya punya anak buah, tiba-tiba saya menjadi staff. Ya. Saya pernah ketemu orang di pemerintahan kan sedang dilakukan jadi pemerintah kita itu, kementerian itu ingin dibuat supaya tidak panjang ke bawah struktur organisasinya, lebih datar, ya, lebih datar. Nah, itu banyak sekali kepala bagian, kepala seksi, kepala unit yang kita kenal beberapa waktu yang lalu. Sekarang waktu ketemu mereka, kita udah nggak punya unit lagi, Bu. Kita udah nggak punya bagian atau seksi. Kita semua jadi staff. Nah, pada saat orang berpindah dari jabatan struktural kemudian menjadi staff, maka sebagian orang itu merasa dia kehilangan authority sebenarnya, kekuasaan, ya. Bahasa Indonesianya kok kayaknya lebih kejam gitu. Tapi sebetulnya otoritasnya yang hilang. Nah, ini banyak buat orang hal tersebut cukup menakutkan. Oke. Nah, yang terakhir, kalau saja mereka secara emosi kekhawatiran itu sudah hilang, ya, maka kemudian yang masih bisa menyebabkan resistensi adalah ketidakmampuan mereka. Kalau ternyata perubahan ini menuntut mereka untuk belajar hal-hal baru atau menguasai keterampilan baru. Buat saya pribadi saja ini pengalaman banget nih. Mengajar offline dan mengajar online itu jauh sekali berbeda. Mulai dari desain pelatihannya, ya, sampai cara menyampaikannya gitu, ya. Kalau di offline itu gampang sekali, kita bisa lihat reaksi orang, kita mudah. Kalau lagi diskusi kelompok orang yang nggak ngerti, kita bisa intervensi, ya. Sementara di online hal tersebut menjadi sulit. Nah, ini kan banyak terjadi. Dokter yang mengalami sekarang. Banyak dokter kemudian harus praktek online. Praktek online itu kan berarti nggak bisa menyentuh pasien secara fisik, ya. Berarti apa? Kemampuan mereka untuk membaca data, hasil dari laboratorium dan segala macam itu harus menjadi lebih tinggi, lebih sensitif dalam menggali pertanyaan terhadap pasien, ya, agar kemudian informasi-informasi yang dulu bisa dilihat secara fisik oleh dokter, itu kemudian sekarang bisa digali melalui pertanyaan. Nah, itu adalah perubahan kompetensi, perubahan
kemampuan, skill, keahlian maupun perilaku. Ya, jadi perilaku kita, cara belajar kita juga harus berubah. Nah, jadi ada orang yang belum, jadi kemampuannya individu itu untuk belajar ya mempengaruhi, tapi di sisi lain juga kesiapan dia. Jadi misalnya gini, orang itu cukup pandai atau tidak ya untuk ditambah ilmunya. Karena misalnya kalau misalnya ilmu keuangan ada dasarnya dulu ya, kemudian apakah setelah dasarnya dia bisa ditambah dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi di sisi lain juga yang mempengaruhi adalah dia sendiri ingin belajar lagi enggak. Nah, ini kan yang agak repot kalau pengalaman kami adalah kalau yang disuruh belajar itu adalah levelnya sudah tinggi. Biasanya direktur -1, -2 gitu ya. Pertanyaan mereka pasti kenapa kita mesti belajar. Toh selama ini performance kita bagus, unit kita juga perform ya. Terus kenapa tiba-tiba kita harus masuk kelas yang banyak PR-nya dan kemudian banyak kesulitan yang ditimbulkan dengan program pembelajaran tersebut. Nah, ini adalah resistensi yang ketiga yang dimiliki oleh individu. Oke. Jadi secara singkat ya, kita bisa lihat bahwa resistensi itu ada karena pengetahuan, ya, ada karena emosi, yang tiga adalah karena skill-nya sendiri tidak bisa dimiliki atau belum dimiliki. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Ibu, mohon maaf, 5 menit lagi. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah apapun program yang dilakukan oleh organisasi, maka pastikan ini adalah indikator kesuksesan dari semua program tersebut. Yang pertama adalah awareness. Semua pihak ya nyaman dan menghargai proses perubahan yang terjadi. Kedua adalah mereka buy-in, setuju dengan konsep ide untuk perubahan yang disampaikan. Dan ini biasanya mereka sampaikan secara verbal. Ini sasaran yang kita bisa lihat. Yang ketiga adalah kalau mereka sudah mau berpartisipasi dalam proses perubahan, maka kita bisa tahu bahwa program perubahan kita sudah cukup berhasil. Nah, kemudian itu yang pertama sasarannya. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu harus melakukan pemetaan terhadap semua stakeholder yang terlibat di dalam perubahan ini. Jadi di sisi lain adalah kemampuan mereka untuk berubah, ya, secara ability, skill atau perilakunya, keahlian atau perilakunya itu cukup atau tidak. Di sisi lain adalah apakah mereka secara emosi sudah siap, artinya kekhawatiran mereka atau ketakutan mereka tentang perubahan itu sudah tidak ada lagi. Nah, yang ketiga ini adalah program yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pastikan kita melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya dan mengambil data sebanyak-banyaknya dari semua stakeholder di dalam perubahan organisasi sehingga mereka sadar kebutuhan organisasi untuk berubah. Kemudian dari diskusi-diskusi itu bisa ditampilkan apa yang bisa mereka lakukan di dalam perubahan, ya partisipasi apa yang mereka bisa berikan sehingga timbul keinginan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Yang ketiga, mereka harus dilatih, diberi tambahan pengetahuan apa saja dampak daripada perubahan organisasi terhadap unit kerja dan individu pekerjaannya dia. Dan yang terakhir adalah kita harus memberikan sekolah atau pembelajaran yang meningkatkan skills dan behavior sesuai dengan perubahan yang akan dilakukan. Pas nggak, Rin, waktunya? Ya, masih ada 2 menit. Baik. Nah, silakan. Berarti terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjutkan dalam acara tanya-jawab. Baik, terima kasih Bu Mia. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu sekalian, tips-tips dari Bu Mia tadi ya. Mungkin sudah ada
di pikiran nih mau bertanya apa, mohon disimpan dulu ya. Kita berikan applause dulu dong yang meriah meskipun online ya. Silahkan reaction-nya untuk Bu Mia, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Gunadi, dipersilahkan nih untuk memaparkan materi selanjutnya. Kepada Pak Gunadi, waktu dan tepat saya persilahkan selama 25 menit ya Pak Gunadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rini. Kedengaran ya? Ya, sudah terdengar Pak. Oh ya, berikan applause dulu nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang meriah semangatnya supaya sore hari ini tetap meriah meskipun online. Ya, silakan Pak Gunadi. Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Gunadi Dwiantoro. Kami dari PT Telkom Akses. Jadi topiknya sama, hanya kami masuk di dari sisi praktisi. Jadi karena masih nuansa 17 Agustus, jadi kami coba kibarkan terus bendera merah putih, dan kita ingat proklamator kita Bung Karno. Saya kira ini masih inline dengan topik hari ini. Jadi intinya kita perlu leader yang sangat powerful ya, yang bisa mengajak seluruh pasukan untuk segera beradaptasi dengan new environment. Nah ini kemudian kami perkenalkan juga bahwa kami juga telah menulis beberapa buku, ada 9 buku. Jadi kalau dilihat memang antara teknologi dan bisnis. Jadi kami belum menyentuh terkait dengan HR gitu ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa menulis buku yang terkait dengan HR atau manajemen yang lain. Dan outline yang sore hari ini, mengapa kita harus berubah. Jadi nanti kami akan sampaikan situasi saat ini, baik dari sisi teknologi, bisnis, gitu ya, regulasi. Kemudian karena kami bergerak di telekomunikasi atau di telco, jadi nanti kami sampaikan juga situasi yang terkait di industri telekomunikasi, kemudian bagaimana atau sekilas tentang Telkom Akses dan bagaimana Telkom Akses atau TA itu menghadapi adanya perubahan dan kita merubah dari kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang sesuai dengan update saat ini. Bapak dan Ibu, kita kalau bisa belajar dari alam ya. Jadi Tuhan itu memberikan tanda-tanda sebenarnya ke kita semua sebenarnya untuk dipelajari gitu ya. Dulu ada namanya Qabil dan Habil ya, karena salah satu membunuh, Tuhan mengajarkan lewat burung ya, untuk mengubur. Ini kita juga kami ambil tiga binatang. Satu ada dinosaurus. Nah, dinosaurus ini dia sangat kuat gitu ya, sangat kuat dan mungkin apapun bisa dilahap sama dia gitu ya. Bahkan kalau dia masih hidup sekarang, singa pun akan dimakan sama dia. Ini menggambarkan industri saat ini. Jadi walaupun dia kondisi perusahaannya besar gitu ya, sangat kokoh, sangat kuat, ya, tapi jangan jumawa. Ya. Semua bisa lenyap. Gitu. Jadi dinosaurus sudah lenyap sekarang. Ya, seperti juga Bapak Ibu tahu banyak perusahaan yang besar yang dulunya gede, raksasa juga sekarang tidak ada. Terus yang kedua singa. Nah, apa yang bisa kita ambil dari karakter yang dari singa ini? Singa ini terbesar tidak, karena ada gajah gitu ya. Tertinggi juga tidak, karena ada jerapah gitu ya. Tapi yang kita bisa ambil ada auranya gitu ya. Jadi semua binatang kalau ketemu singa itu nggak berani makan ya. Ya kecuali ada yang tersesat atau case-case tertentu lah. Tapi begitu lihat singa itu nuansanya akan memakan kita. Jadi dari sisi auranya memang sudah kuat, tapi ini binatang juga tidak bisa second curve gitu ya. Jadi umurnya kalau 10-15 tahun ya sudah itu. Dia tidak bisa berevolusi lagi. Walaupun dia raja, ya. Raja hutan. Terus yang ketiga adalah elang. Nah, ini mungkin yang perlu kita contoh saat ini. Nah, elang ini dia menghadapi badai yang kencang tuh dia malah terbang tambah tinggi ya. Senang dia. Jadi tidak menganggap penghalang atau rintangan itu menjadi sesuatu yang kita takuti.
justru kita manfaatkan untuk terbang jauh tinggi gitu. Terus yang kedua, elang itu dia visinya jauh ke depan. Jadi dia tidak suka bergerombol gitu ya. Tapi dia mau terbang sendiri. Pemimpin biasanya harus mau sendiri gitu ya. Terus melihat ke depan. Terus yang ketiga, elang itu dia mampu berevolusi. Jadi biasanya dia umurnya 40 tahun gitu ya. Tapi setelah 40 tahun, kalau dia mau lanjut umurnya nambah 30 tahun, dia harus terbang menyendiri gitu ya. Salah satu bukit, kemudian dia mencabuti burung-burungnya. Bulu-bulunya dicabuti supaya tidak berat. Terus yang kedua dari sisi cakarnya, kemudian dikurek-kurek di batu-batu supaya dia bisa kuku-kuku yang panjang itu bisa menangkap mangsanya lagi gitu ya. Termasuk paruhnya gitu. Jadi memang sakit saat itu ya, tapi dia bisa berevolusi atau bisa second curve gitu ya. Untuk lebih sehat gitu ya. Lebih ringan sehingga bisa nambah umur 30 tahun. Nah, ini mungkin yang bisa kita contoh. Nah, perusahaan kita mau seperti apa nih? SDM kita mau seperti apa? Mau seperti singa tapi cuma sebentar sangarnya gitu ya. Atau bisa seperti elang. Jadi bisa tumbuh terus. Begitu mau mati kita punya planning lagi. Mau mati punya planning lagi. Nah, ini yang beberapa gambaran dari alam. Terus kita muncul yang namanya VUCA. Nah, VUCA ini singkatan, Bapak Ibu pernah dengar ya. Volatility pertama. Jadi perubahan yang cepat yang tidak bisa terprediksi sebelumnya. Ya, kalau dulu ada ramalan cuaca gitu ya, nanti hujan, tanggal sekian hujan. Nah, di era sekarang agak sulit gitu ya. Tiba-tiba muncul Gojek gitu ya. Tiba-tiba muncul industri yang lain yang dulu tidak pesaing tapi dari belakang dia menusuk kita. Kemudian uncertainty. Jadi apa yang dulu terjadi mungkin sekarang tidak terjadi. Jadi bisnis-bisnis sekarang itu tidak bisa dianalisa berdasarkan experience masa lalu. Nah, ini agak sulit sekarang. Jadi experience-nya harus experience ke depan, mengantisipasi ke depan. Tidak bisa ilmu-ilmu lama itu kita pakai lagi. Terus complexity ya. Jadi kompleksitas permasalahan sangat banyak. Karena banyak unsur penyebab dari kejadian itu. Jadi sangat kompleks gitu ya. Terus yang keempat adalah ambiguity. Jadi ini sesuatu yang kita ambil itu benar atau salah ini kita tidak tahu kadang-kadang. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, di era sekarang adalah namanya dunia digital. Jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui lagi gitu ya. Bahwa sekarang tuh kita hidup di dunia yang digital. Jadi yang pertama disruption ya. Jadi adanya munculnya fintech gitu ya, retail, biotech dan sebagainya. Jadi banyak transaksi-transaksi yang sifatnya cashless gitu ya. Kemudian industri 5.0 sedang jalan. Nah, industri ini banyak penggantinya atau penggunaan artificial intelligence, penggunaan robotik dan sebagainya, sehingga tenaga manusia itu banyak tergantikan. Sampai ke in click away. Jadi hidup kita ini dari handphone sudah cukup ya. Dari satu HP ini sudah bisa transaksi macam-macam gitu ya. Kalau dulu HP hanya untuk telepon saja, nah, sekarang sudah bisa untuk macam-macam. Tidak hanya untuk komunikasi, tapi bisa juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Transfer, kemudian untuk TikTokan dan sebagainya. Dan seterusnya nih, saya tidak share satu persatu pada waktunya. Nah, intinya begini Bapak dan Ibu, saya ambil beberapa contoh ya. Kalau zaman dulu decision making itu sifatnya top down. Jadi pokoknya kalau anak buah ya nurut gitu. Sudah pokoknya perintah A ya A. Nah, zaman now ini sekarang sudah participation. Jadi nggak bisa kita leader hanya mengandalkan dirinya sendiri. Karena sekarang ini banyak tidak tahu, kita banyak lagging. Apalagi generasi-generasi yang lama itu kan. Nah, next adalah empowerment. Jadi banyak tim-tim kita itu akan kita delegasikan. Jadi udah cari sendiri karena informasi itu ada di internet gitu ya. Tidak harus kita bimbing satu persatu. Kemudian internal structure. Nah, kalau dari dulu tuh banyak sekali strukturnya ya. Dari mulai direktur, kemudian kabit, kasih dan sebagainya, KUR,
sampai ke staf tuh banyak sekali. Nah, sekarang sudah zaman now itu sudah flat hierarki gitu ya. Kita ketemu manajer, ketemu GM sudah gampang gitu ya, staf-staf. Tidak seperti zaman dulu, saya ketemu manajer harus ketuk-ketuk pintu, nunggu di depan pintu lama gitu ya. Nah, sekarang udah tidak zamannya lagi. WA kita ke BUD Lapu sudah biasa gitu ya. Nah, nanti sudah champion gitu ya. Champion itu sudah seperti tim gitu ya. Kita seperti founder dan co-founder gitu ya. Kita kolaborasi gitu. Yang bedakan nanti ya income-nya saja, salary-nya aja yang beda, tapi dalam bekerja kita sudah selevel gitu ya, saling membantu ya. Nah, kemudian untuk contohnya untuk action to market atau line control. Kalau dulu kita bisa mengagungkan atau menggunakan replita rencana 5 tahun. Nah, sekarang sudah setahun 2 tahun kita harus review. Ya kan nanti ke depan bisa setahun 2 kali untuk review. Karena perubahan sangat cepat. Nah, dengan dampaknya digitalisasi yang di atas ada penurunan atau decreasing job demand. Contohnya ada data entry, kemudian administrasi. Jadi yang sifatnya administrasi itu akan hilang, gitu ya, akan berkurang. Jadi sekitar 85 juta akan terpengaruh dengan adanya digitalisasi itu. Dulu kita di jalan tol lah, banyak itu penunggu tol gitu kan. Bayar kita, sekarang udah tidak ada, udah cashless, sudah digital. Bahkan sekarang guru-guru pun sudah jarang ketemu ini kan. Nah, ini yang perlu dicermati bersama. Tapi juga ada growing job. Misalkan untuk data analisis, and scientist, kemudian AI, machine learning dan sebagainya. Jadi kerjaan di sini berkurang tapi muncul kerjaan lebih banyak. Nah, bagaimana kompetensinya? Nah, untuk sekarang yang trending ya tahun 2022 ini saya ambil dari World Economic Forum 2018 gitu ya. Kalau 2018 ini kompetensi yang muncul ada analytical thinking dan sebagainya. Di tahun 2022 itu sudah berubah gitu ya. Tapi analytical thinking dan innovation menjadi yang pertama Mas Yan. Dan active learning strategis. Jadi bagaimana kita belajar cara belajar gitu. Supaya cepat belajarnya gitu ya. Creativity dan sebagainya. Yang declining, nah ini terkait dengan yang sifatnya clarity tadi. Ada manual, dictionary, teknologi instalasi, maintenance, reading, writing, dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah bagaimana terkait dengan industri telco, top 2021 teknologi ini. Jadi kalau di kami di telekomunikasi ada munculnya 5G ya. Connectivity atau dulu ada generasi pertama, kedua, ketiga, 3G, 4G, sekarang muncul 5G. Sudah dimulai. IoT, Internet of Things, gitu ya, Starlink itu. Kemudian muncul lagi cyber security dan sebagainya, AI, artificial intelligence, kemudian augmented reality, blockchain gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi pola bisnis dan culture kita karena dipengaruhi oleh eksternal seperti itu. Sehingga kita harus cepat menyesuaikan. Nah, kita lihat inovasi di telco dan digital gitu ya. Kalau dulu dari zaman batu sampai zaman telegraf ya, nah, itu butuh waktu sekitar 4.000-an tahun. Kemudian ada telepon biasa manual gitu ya. Saya masih ingat ada yang diputer-puter rek gitu ya. Butuh waktu 38 tahun, kemudian sampai ke mobile phone ya. Dari generasi pertama sampai yang sekarang ini. Jadi butuh waktunya cukup lama. Tapi kita lihat di industri digital ya. Dari Skype, Twitter butuh 3 tahun. Kemudian Facebook, Pilo, WhatsApp ini masing-masing 1 tahun. Muncul lagi Telegram, ada Shopee, ada TikTok, ini cepat sekali. Dan bahkan beberapa analis ini sudah ada semacam teknologi baru yang mendisrupt Google atau Amazon itu ya. Nah ini kita nggak tahu teknologi apa yang akan muncul gitu ya. Nah kita lihat lesson learn gitu ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang berhasil dan yang gagal. Ini yang atas nih yang gagal, ada Kodak, ada Nokia. Dulu zaman kita pas awal-awal 2G itu HP 1 juta umat ya pasti Nokia gitu ya. Semua punya Nokia. Tapi dia tidak bisa mempertahankan eksistensinya gitu ya. Karena gagal dari meraih keuntungan. Bahkan CEO Nokia pun pernah bicara gitu kan. Kami tak melakukan kesalahan, tapi bagaimana kami bisa kalah gitu kan?
Ini Stephen Elop waktu itu sebelum Nokia dibeli oleh Microsoft gitu ya. Jadi sebenarnya tidak salah, tapi tetap kalah gitu ya. Karena tidak bisa beradaptasi dan menyepelekan industri yang lain. Contoh lagi BlackBerry ya, kita pernah pakai nih, pasti dulu BBM ya. Wah, nomornya berapa nih BBM-nya? Sekarang udah nggak zamannya lagi karena tergusur oleh Android ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ya. Nah, pelajarannya apa dari kegagalan Nokia, BlackBerry dan sebagainya? Pertama, kurang fokus ke pelanggan. Jadi kita merasa besar gitu ya. Tapi perubahan atau keinginan pelanggan itu tidak kita perhatikan. Terus resisten untuk berubah. Wah, nggak mau berubah, udah nyaman seperti saat ini kan. Udah enak lah, ngapain harus berubah gitu kan. Terus merasa nyaman dengan bisnis utama. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya bisnis kita itu masih long term atau tidak. Artinya pasar itu masih membutuhkan atau tidak. Terus yang keempat, terlambat untuk bertindak nih. Karena ragu-ragu atau takut terhadap risiko, kita terlambat sehingga sudah diambil kompetitor pasarnya. Jadi akan sangat sulit mengembalikan lagi. Nah, di industri telco, jadi kalau kita melihat dengan adanya COVID ini, ada industri-industri yang hijau gitu ya, artinya yang diuntungkan. Yang hijau-hijau ini adalah termasuk industri yang diuntungkan. Nah, kami ICT ini termasuk yang lebih diuntungkan. Semua dengan adanya WFH, semua orang anak-anaknya minta ke orang tua pasang IndiHome gitu kan. Nah, ini sudah jadi demandnya sangat tinggi. Dulu sehari hanya 9.000, 8.000, nah sekarang bisa 10.000 sehari gitu kan. Nah, ini menjadi peluang bagi industri telco. Nah, kami sampaikan lebih luas lagi nih, bagaimana telco ini ada AT&T, Verizon, Singtel, ya, Telkom Indonesia. Mau tidak mau kita juga harus masuk ke industri digital, karena yang digital, yang ICT atau OTT ini juga masuk ke connectivity gitu ya. Kita dari Telkom masuk dari legacy, masuk ke broadband, fiber, ya, kemudian 4G, kemudian digital service. Sehingga kita masuknya ke digital company sekarang ini. Jadi supaya penurunan yang terjadi di generasi sebelumnya di legacy bisa dikompensasi dengan revenue dari digital. Nah, ini contohnya nih, jadi ada SMS, telepon-teleponnya ini berkurang drastis, turun terus. Nah, ini yang di satu sisi WhatsApp yang gratis naik terus. Jadi kita pun kalau telepon pakai yang gratisan gitu kan. Line dan sebagainya tumbuh terus. Satu sisi kita revenue-nya turun terus. Padahal SMS dan telepon tuh yang kita andalkan gitu. Termasuk telepon rumah banyak nggak dipakai itu. Kalau telepon rumah tidak ada IndiHome-nya atau tidak ada broadband internet pasti sudah hilang karena teman-teman juga tidak butuh lagi gitu kan. Sudah pakai HP saja. Nah, kita lihat lagi terkait dengan dominasi perusahaan digital. Jadi kalau kita lihat di dunia gitu ya. Jadi memang kapitalisasi pasar terbesar, 5 besar itu adalah top 5-nya diambil oleh digital company gitu ya. Ada Apple, Microsoft dan sebagainya. Ini ada Aramco nomor 2 nih, ada sentilan sedikit lah. Nah, di Telkom kita masih nomor sekitar 799 di bawah BCA dan BRI gitu ya. Nah, nanti kita coba kejar lah. Nah, kemudian perubahan digital ekonomi dari mulai fisikal ke digital. Ya, kalau dulu teman-teman ya belanja ya pasti ke toko. Jadi kalau kita mau usaha toko atau usaha jualan itu pasti invest besar gitu ya. Invest tempat, invest infrastruktur, invest furniture dan sebagainya. Nah, sekarang tidak perlu gitu kan. Dari yang bisnis di rumah udah online kan saja, digital gitu kan. Dulu kita masih ingat nih nonton layar tancap nih kan, layar tancap bareng-bareng atau bioskop gitu ya. Sekarang sudah apalagi era WFH, bioskop tutup, mau nggak mau kita beralih ke iFlix dan sebagainya. Nah, ini di era new normal pasti sulit membalikkan lagi kebiasaan gitu kan. Kemudian ada banyak nih yang sudah tutup nih, supermarket besar ya. Sekarang berpindah ke GrabMart, ke Sayur Box dan sebagainya. Termasuk pembelajaran ya.
Nah, ini saya salut ke PPM nih yang dulu harus fisik datang bisa langsung adaptasi gitu ya ke online itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi di dalam bisnis kita harus bisa mengolah yang pertama adalah customer, jadi customer first ya. Terus yang kedua, sisi juga kita harus memperhatikan kompetitor kita itu siapa, baik yang direct maupun yang indirect gitu ya, kompetitor langsung sama industri atau yang datangnya dari belakang yang nggak tahu kita sebelumnya gitu kan. Ini agar transformasi bisa sukses. Nah, ini bagaimana Telkom nih, kita menuju ke digital company ya. Kita ada 3 kegiatan, 3 aktivitas. Pertama, digital connectivity, jadi kita menjaminkan semua teknologi yang ada di infrastruktur ini adalah teknologi terupdate gitu ya. Jadi kalau IndiHome adalah menggunakan fiber optik, jadi infrastrukturnya memang sudah paling bagus. Ini ada digital platform, digital service. Nah, kami di Telkom Access bertanggung jawab di digital connectivity ini, khususnya di fiber to the edge, to the home, to the building, to the tower, dan sebagainya. Nah, ini sekilas tentang profil Telkom Access. Jadi kita memang masih baru, lahir di bulan 12, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 gitu ya. Jadi masih 9 tahun gitu ya. Jadi tapi kita punya visi menjadi perusahaan yang memang kelasnya world class gitu ya. Khususnya untuk yang managed service company. Kami punya pasukan sekitar 19.000 tersebar di Indonesia, kemudian portofolionya adalah desain fiber optik, kemudian instalasi, managed service, dan sampai ke UT support. Jadi mulai pemasangan IndiHome, kalau ada gangguan IndiHome, kemudian desain itu semuanya di kami. Halo, kita masuk Bapak ya, Bu. Gunadi. Mohon izin 5 menit lagi ya Pak waktunya. Ya, siap. Oke. Jadi ini usia, jadi banyak yang usia milenial. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi memang yang top leadernya masih di Gen X banyakan dan pasukan banyak di Gen Y. Jadi perlu perlakuan khusus sehingga cara-cara yang lama sudah tidak bisa lagi digunakan ya. Nah, ini contoh nih adalah profil karyawan lah, profil pasukan ya di kita gitu ya. Dan saya yakin semua ada di semua company ya. Ada yang tipenya antusias, visioner, tapi ada juga yang skeptis nih yang merah ini. Nah, bagaimana kita bisa membawa yang konservatif ini ke kiri ya, ke pragmatis supaya tidak terbawa ke skeptis. Ini ada contoh nih ya, ilustrasi terkait dengan situasi sekarang ya. Ya, jadi intinya ada yang di company kita itu ada yang yang memang membantu benar, ada yang mengganggu, ada yang juga malah menahan-nahan itu kan. Nah, ini yang perlu diketahui kita semua. Ini contoh hambatan transformasi ya. Kemudian di kami di TA karena kita ikut BUMN jadi culture-nya menggunakan akhlak gitu ya. Amanah, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kemudian kami juga merubah dari mulai perubahan mindset dulu, jadi ke arah digital semuanya, gitu ya, supaya memang sesuai dengan kondisi terbaru saat ini. Nah, sebenarnya saya contoh hanya sebentar aja ini, Bu, supaya bagaimana merubah culture atau seharian dari yang sebenarnya berat nih kan, yang tadinya naik eskalator terus mau jalan kaki ke melewati tangga, kan? Nah, inovasi apa yang bisa dipakai, kan? Ya, intinya walaupun agak berat tapi dia mau naik tangga. Nah, itu yang kami lakukan. Pertama, pengembangan ekosistem. Jadi hampir tiap minggu kami mengadakan event-event namanya Fiber Talk, tapi di lain sisi kita juga mengadakan kerjasama dengan yang lain. Ini adalah training fiber optik, jadi gratis ya untuk komunitas bersama dengan ASQ. Kemudian ini kita juga dengan para vendor besar kita mengadakan FGD terkait dengan 5G. Kemudian kita juga dengan sekolah gitu ya, SMK, jadi mana kita memberikan guidance. Ini ada Pak Erick Thohir, ini ada CEO Telkom gitu ya. Kita membantu dari sisi labus, pengembangan lab dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran ke teman-teman SMK dari semua SMK yang ada di Indonesia gitu ya. Kita guide, kemudian nah, kami juga di unit kami mengupayakan hampir tiap hari kita sharing summary buku gitu ya. Ini yang beberapa yang pernah kita sharing, jadi teman-teman juga cepat adaptasinya terkait dengan perubahan teknologi dan bisnis. Kemudian kami di level internal juga kita mengadakan Telkom Access Innovation Award. Kemudian di level nasional kita mengikuti SNI Award gitu ya. Di level nasional kita ikut Broadband Forum Award gitu ya. Kita sejajar dengan Huawei dan ZTE ini. Ini di weekly briefing kita upacara ini waktu sebelum pandemi gitu ya. Kalau pandemi kita memang caranya agak terpisah-pisah gitu ya. Tapi tetap kita lakukan untuk briefing. Nah, nanti di akhir kami sampaikan ya, kita tuh nggak tahu nih apakah kita sebagai singa atau rusa. Tapi kita harus terus berlari agar tidak mati. Mungkin itu Mbak Rini yang bisa kami sampaikan di paparan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Gunadi. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berikan applause dengan menggunakan reaction. Oke, terima kasih banyak. Nah, baik, mungkin ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu ya, Bu Mia dan Pak Gunadi, yaitu sesi tanya jawab nih. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah sangat penasaran nih, mungkin ada yang mau curhat, atau ada juga yang pengen dapat tips-tips tambahan nih, lebih langsung ke konteks yang masalah yang Bapak Ibu peserta hadapi. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian raise hand ya. Nanti kami akan panggil nama Bapak dan Ibu. Nanti silahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon untuk on video juga ya, supaya bisa kenal nih siapa yang bertanya begitu. Oke, dan juga dari perusahaan mana mungkin bisa disebutkan. Baik, untuk penanya pertama, dipersilahkan kepada Bapak Alexander nih ya, sudah di spotlight. Dipersilahkan Bapak Alexander. Baik, terima kasih untuk berbagi pengetahuannya Bu Mia dengan Pak Gun. Perkenalkan, saya Alexander. Perkenalkan, saya Alexander. Saya alumnus PTM. Sekarang kerja di Tata Logam Lestari,
produsen genteng metal dan baja ringan, kalau kata orang besar dan terbaik se-Indonesia. Saya punya pertanyaan. Setelah mendengar konsep dari Bu Mia dan praktik di perusahaan dari Pak Gun, pertanyaan saya, bagaimana caranya organisasi atau perusahaan itu mengkomunikasikan pentingnya berubah, ya. Jadi kita harus bicara, mereka tuh harus berbicara seperti apa, begitu. Karena kalau saya lihat yang namanya komunikasi ini adalah masalah yang sebetulnya hal kecil, tapi seperti wabah gitu loh. Susah sekali mempraktekkannya. Nah, padahal cuma tinggal ngomong, cuma tinggal nulis. Nah, jadi yang kita temukan selama ini adalah ada pihak-pihak yang tahu memang pentingnya perubahan, tapi di sisi lain ada orang yang tidak tahu. Nah, padahal sama-sama di satu organisasi. Nah, kemudian dari segi kitanya secara individual, ya, kita sehari-hari, bagaimana caranya kita menyikapi berbagai macam informasi yang ada di sekitar kita. Jadi kita siap, kita tahu bahwa informasi itu tuh yang menyebabkan kita harus berubah. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Alexander untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab ya. Dipersilahkan kepada Ibu Mia. Mungkin. Terima kasih Pak Alexander atas pertanyaannya. Mengenai komunikasi, pertama memang sebaiknya perusahaan, ini mungkin barangkali orang business development yang bisa melakukan ya. Jadi memberikan data-data yang akurat tentang keadaan eksternal atau internal yang memaksa kita harus berubah. Itu yang pertama. Kemudian cara penyampaiannya itu sebaiknya bukan berupa presentasi, tapi lebih kepada storytelling. Dan menurut pengalaman saya di program manajemen, itu ternyata sulit sekali buat eksekutif untuk melakukan storytelling. Tapi orang yang mendengar itu lebih cepat menerimanya. Jadi lebih gampang diterima kalau tekniknya pakai teknik storytelling. Nah, kemudian setelah pengumuman yang dilakukan, jadi storytelling yang dilakukan ke berbagai lapisan untuk pengetahuan secara umum bahwa akan terjadi perubahan, maka kemudian dilanjutkan dengan workshop untuk memungkinkan setiap pimpinan unit dan orang-orang di unitnya menganalisis apakah perubahan itu dampaknya ke unit saya apa. Apakah ada pekerjaan yang hilang, pekerjaan yang harus ditambah, atau tugas tanggung jawab yang harus ditambah. Jadi masing-masing kemudian menghubungkan antara unit atau individunya terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kebanyakan perusahaan tidak cukup sabar untuk melakukan ini. Jadi banyak eksekutif merasa kalau udah ngasih pembicaraan di town hall 1, 2, 3, kayaknya semua udah paham. Ya. Sementara banyak pihak yang dengar, tahu, tapi nggak tahu impact-nya ke dia. Dan itu saya ketemukan dalam manajer level menengah gitu ya. Jadi kalau berubah, terus unit saya berubahnya apa? Gitu. Nah itu yang mesti dilakukan. Jadi kalau menurut saya itu data tentang perusahaan harus transparan terhadap keadaan yang dihadapi. Tapi mungkin delivery-nya storytelling. Belajar kembali teknik storytelling. Oke, mungkin itu aja dari saya, Rin. Pak Gunadi. Terima kasih Bu Mia. Selanjutnya dari Pak Gunadi ya, untuk baik. Pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih Mbak Rini. Mungkin sharing pengalaman Pak Alexander ya. Jadi memang kita di pemimpin itu, kata Jack Welch itu harus punya 4E dan 1P. Ya. Punya energi. Jadi nggak pernah lelah Pak, kita mengingatkan Pak, bolak-balik ingetin gitu ya.
Terus yang kedua mengenergize gitu ya. Jadi kita harus bisa menginspirasi. Jadi teman-teman tuh nggak usah disuruh, sudah ada eager karena memang ada sesuatu yang akan diperoleh oleh mereka gitu kalau kita melakukan perubahan gitu ya. Terus kemudian ada age itu memutuskan, dan yang terakhir execution. Jadi harus ada mengeksekusi, keberanian untuk mengambil eksekusi. Terus yang P1 adalah passion. Jadi memang kita harus bisa memastikan semua pasukan ini punya passion yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai masuk kantor udah cemberut, wah itu sudah pasti nggak jalan. Itu secara personal ya dari sisi leadership. Kemudian dari sisi sistem Pak, kita bisa terapkan ISO gitu ya. Karena untuk change management kan kita punya guidance lah ISO 91 2015, sehingga kita buat SOP-nya gitu. Kemudian kita buat KPI-nya. Oh kita buatkan nih kalau untuk teknisi ya atau level labor, kita buatin SOP-nya ini. Kalau Anda nggak bisa melakukan itu, nah berarti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya Gojek ini, yang maaf, Gojek kan mungkin lo experience, kemudian pendidikan juga siapapun bisa lah masuk di situ. Tapi gimana mereka bisa tertib? Karena kita buatkan sistem. Oh nanti salah ukurnya apa loh? Kalau Anda dapat bintang 5 misalkan, berarti good job gitu kan. Tapi kalau bintangnya 1 atau nolak terus, secara sistem akan tahu. Nah, ada sesuatu yang kita pancing karena value, karena hadiah gitu. Tapi secara sistem juga kita paksa gitu. Nggak bisa kita biarkan. Coba kalau nggak ada sistemnya terusnya, saya yakin drivernya juga tidak patuh gitu kan. Nah, mungkin itu Ibu, mungkin dari pengalaman kami sih dengan model-model pendekatan tadi Pak. Nggak tahu kalau di bisnis di Bapak seperti apa gitu ya. Kita di briefing mingguan ada, briefing harian juga ada. Jadi jangan salah itu, Indomaret sama Alfamart yang karyawannya 3 orang aja ada briefing gitu kan. Apalagi nanti kalau kita factory gitu yang jumlahnya banyak, itu perlu itu. Mungkin itu Mbak Rini sebagai tambahan. Baik, terima kasih Bu Mia dan Pak Gunadi. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Alexander. Atau mau ditanggapi lagi nih tadi? Mungkin singkat aja Pak Alexander, tadi ada sempat izin mereka. Oh lanjut aja, baik. Mohon maaf Pak Alexander. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Diki. Kepada Pak Diki dipersilahkan untuk unmute dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Francisca. Selamat sore Pak Gun dan Bu Melia. Senang sekali saya dapat pencerahan sore ini nih, luar biasa. Tadi saya ngelihat gambar elang itu, saya jadi ingat PPM tuh. Saya mengenal PPM tahun 96. Jadi hari ini masih eksis, luar biasa. Baik, singkat aja. Tadi saya tertarik dengan disruption Pak Gun. Boleh nanti sedikit saya tambahan curhat sedikit ya. Jadi disruption itu tadi saya lihat ada IT, mungkin kemudian milenial, dan terakhir walaupun nggak dibahas, menurut saya COVID-19 itu disruption terbesar di muka bumi hari ini gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan begini, sepertinya kalau Pak Gun, Bu Mel itu ada di government ya, mendevelop seperti yang dibicarakan hari ini, rasanya pekerjaan-pekerjaan saya yang berhubungan dengan pemerintah tidak terlalu sulit itu. Saya pengen tahu aja, kira-kira kenapa ya Pak Gun ya? Kalau saya berhubungan dengan beberapa kementerian, itu bicara human capital, bicara transformasi, bicara behavior, mindset, kok tidak seenak yang diomongkan di sini gitu loh. Runyam Pak, betul Pak. Jadi saya sampai speechless, karena duitnya banyak ya. Kenapa sih? Sebutlah misalnya Telkom Akses ini kan luar biasa. Tidak usah nyari project kalau menurut saya Pak. Masuk BUMN, masuk benerin dah semua kementerian, wah itu selesai gitu ya. Saya betul-betul 2 tahun terakhir ini proyeknya lumayan dan saya bisa work from home dari rumah. Tapi kendalanya bukan soal work from home Pak, soal tadi Pak, soal bagaimana membangun mindset mereka, bagaimana membangun behavior, bagaimana yang Ibu Melia sampaikan itu benar banget Bu. Bagaimana change management itu bukan hal yang mudah ya. Itu gambar gerobak tadi didorong-dorong itu saya ngalamin, ada bener tuh. Ada yang cuma domplengin dari belakang, ada yang wah. Nah, saya kira poinnya sih itu, kalau bicara di swasta apalagi BUMN ada akhlak, keren banget sih, ada value, cuman saya sih agak kurang sependapat tuh kalau akhlak
dipukul rata gitu ya di seluruh BUMN harus mengikuti itu, karena pengalaman saya waktu membangun value di salah satu BUMN juga itu mestinya dari bottom up gitu ya. Jadi bukan di drop begitu. Wah ini Pak Erick Thohir udah pakai. Mereka tidak dilibatkan, tidak engagement. Itu menurut saya juga agak kurang pas. Jadi akhirnya ya udahlah kayak Pak Gun, karena saya dapat dari Pak Erick ya udahlah kerjain aja. Value Telkom mungkin tidak seperti itu mestinya gitu. Saya kira minta ini komennya Pak Gun sama Bu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaannya Pak Diki. Ini langsung dari Bu Mia dulu atau Pak Gunadi dulu? Serah Pak Gun. Ladies first lah, Bu Melia dulu. Oh gitu, terima kasih Pak Gun. Oke. Silakan Ibu Mia. Terima kasih Pak Diki, terima kasih buat pertanyaannya yang menurut saya agak sulit gitu ya. Oke, pertama mengenai kepemerintahan, kenapa mereka tuh tidak pernah berusaha kepada terutama soft kompetensi. Ya mungkin karena selama bertahun-tahun juga nggak ada yang nuntut, Pak. Ya, kan kita itu di pemerintahan dulu terkenal sekali ada pepatah yang goblok pinter itu akan sama saja gitu ya. Karena penilaian itu bukan dilihat dari prestasi. Jadi bahkan ada orang-orang yang justru tidak bekerja, kemudian dia rajin bikin paper, ya malah kemudian dia yang naik golongan. Itu terjadi di universitas saja begitu, Pak. Ya, jadi mereka yang mengajarnya tidak begitu baik, malah melakukan hal-hal administrasi, malah mereka yang naik. Jadi mereka nggak punya perhatian. Tapi Pak, kami sebagai vendor gitu ya merasakan bahwa terjadi perubahan. Saat ini banyak kementerian yang mulai interest untuk meningkatkan kompetensi orangnya. Jadi kerasa Pak. Jadi artinya beberapa kementerian itu ada yang kalau keuangan kita nggak usah ngomong, dia udah leading. Tapi PUPR itu sejak Pak Menteri yang ini benar-benar sampai sangat mementingkan kompetensi perilaku orangnya. Makanya PUPR itu punya assessment center sendiri gitu ya. Jadi kebetulan saya juga punya beberapa teman di PUPR, mereka tuh merasa banget terjadi perubahan yang menurut mereka dulu nggak mungkin terjadi karena orang nggak mungkin naik kalau nggak punya koneksi apa segala macam. Itu ternyata berubah sekali karena saya ingat sekali mereka bikin sistem assessment sehingga data assessment itu benar-benar valid. Saking mungkin data yang ada tuh nggak bisa memperlihatkan. Mungkin itu Pak kalau kementerian. Nah kalau mengenai akhlak ini saya mencoba. Jadi mungkin yang dipikirkan oleh Pak Erick itu adalah kan ingin membuat super holding. Jadi kalau secara konsepnya, kalau kita punya super holding, memang harus ada beberapa value yang sama. Sehingga itu mencirikan. Cuma memang akhlak ini kemudian terjemahannya banyak banget gitu. Jadi luas ya. Mungkin kalau akhlak jadi 6 value aja masih mending. Tapi ini terjemahannya ada anak-anaknya lagi di dalam operasionalnya. Mungkin itu yang agak menyulitkan, Mbak. Harusnya mungkin dia lebih sedikit, tapi bisa memperlihatkan bahwa orang BUMN itu semua punya ciri yang sama. Misalnya, itu they are very stakeholder oriented, misalnya begitulah Pak, gitu ya, atau business orientednya tinggi, misalnya seperti itu. Mungkin itu saja dari aku, Rin. Monggo Pak Gunadi. Ya, baik, terima kasih Bu Mia. Silakan Pak Gunadi. Ya, Mbak Rini. Ya, saya hormati Pak Diki ya, salam kenal Pak Diki. Ya, terus terang memang kami belum berpengalaman di government ya, dalam arti yang Bapak sampaikan, tapi tingkat kesulitannya memang hampir sama Pak mungkin di kami Pak ya, karena ini milenial itu kan pinter-pinter mereka Pak ya, bagaimana kita meyakinkan ya, walaupun kita dari generasi yang jauh berbeda, tapi memang selaku leader memang kita nggak boleh capek gitu ya. Walaupun saya capek nih ya, capek ngingetin tiap hari, dia bisa sehari 3 kali Pak, bisa lebih gitu ya. Yang saya tampilkan tuh manis-manisnya saja gitu ya. Yang baiknya banyak itu. Wah, artinya tapi kita
ibaratnya orang tua kan nggak boleh lelah gitu ya, bahkan anaknya pun nggak boleh lelah, dan kita nggak boleh mengeluh gitu ya, nggak boleh wah ini berapa kali diingetin ya, sampai ke yang absensi aja kita benar-benar di absen kalau dia nggak masuk absen secara digital diingetin gitu ya, dan itu seluruh GM-nya tanggung jawab. Ada satu yang nggak absen berarti GM-nya yang ditegur gitu kan, itu sampai begitunya, karena memang itu perlu kita tadi Pak, kita paksa dari SOP SMP-nya ya. Untuk yang di senior leader, nanti perlu kita memang berikan insight Pak, yang ada dari BOD, kemudian memang secara bertahap sampai ke bawah gitu ya, kita memberikan beberapa masukan. Nah kami di unit kami gitu ya, sampai saya karena saking capeknya ya, karena mungkin kalau saya ngomong tidak percaya nih anak-anak muda milenial gitu kan, saya ambil buku ini Pak ulas, gitu. Buku ini ulas. Nah sampai saya jadwalkan dari mulai minggu depan tuh mereka sudah mulai meresum masing-masing. Tiap hari ganti, si A nanti Selasa, si B, si C, terus ganti-ganti terus. Sehingga kita akan saling mengisi. Yang ngomong bukan saya, ini ahli atau pakarnya ini loh. Seperti ini. Misalkan industri katakanlah Telkom yang akan didisrupt oleh ini. Nah ini yang ngomong memang kita jadwal dari expert atau misalkan dari lembaga riset, misalkan McKinsey dan sebagainya. Nah memang banyak pekerjaan yang perlu kita ini Pak Diki. Misalkan contohnya untuk yang Pak sampaikan tadi kan ada COVID itu kan mendisrupt semuanya gitu ya. Kalau nggak hati-hati Telkom dan PPM bisa terdisrupt ini kan. Nah tapi contohnya untuk yang WFH. Nah WFH itu kadang-kadang kita lupa. Bagaimana kita memberikan guidance ke teman-teman itu saat WFH? Gimana sih caranya gitu? SOP-nya bagaimana ini? Karena mungkin kalau ibu-ibu harus sambil mandiin anaknya, nanti harus diuapin, harus tidurin dan sebagainya. Sebelumnya tidak ada ini. Nah, guidance itu nggak ada. Kecerdasan tuh WFH itu tidak ada. Apalagi rumahnya campur banyak orang di situ. Ada tantenya, ada Pak D-nya dalam satu rumah. Gimana kita mengajari mereka WFH? Kita lupa terkadang ini kan. Nggak diajari, akhirnya mereka bekerja mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan, bukan WFH untuk kantor tapi WFH untuk rumah, ya nyapu benerin genteng yang bocor dan sebagainya gitu ya. Nah tapi intinya begini Pak, kalau bisa gitu ya kita buat sistemnya. Bagaimana mengukur contohnya WFH itu produktivitasnya diukur bagaimana? Oke lah kalau untuk misalkan sekretaris, ya dia harus ngapain ini kalau WFH gitu kan? Kalau biasanya bikinin kopi bosnya, sekarang jadi enggak gitu kan. Nah, apa KPI-nya gitu kan. Kemudian untuk seorang manajer, kemudian untuk seorang kalau di kami ada teknisi itu enggak bisa WFH. Dia hanya ngambil tiket aja, tiket untuk pasang baru misalkan. Nah, setelah itu kan dia WFO ngambil material terus kemudian ke pelanggan gitu kan. Memang enggak langsung ke kantor, tapi dia beraktivitas terus di luar gitu. Nah, mungkin pembagian-pembagian itu Pak, mana yang di level senior leader, mana yang di level manager, supervisor, sampai ke yang di bawah gitu kan. Guidance-nya seperti apa. Nah, kalau kita udah ciptakan guidance, ini udah bisa lah kita atur kayak misalkan supir taksi gitu ya, Uber atau Grab dan sebagainya kan mereka punya sistem nih keundangannya. Sehingga siapapun yang duduk di situ, dia akan berusaha produktif. Tapi memang yang mindset memang agak susah kalau terkait dengan pikiran, kita harus berapa kali ngingetin ya. Kalau saya ngomongin ke si A nggak bisa, saya lewat tangannya si B karena dia dekat atau lebih tinggi pangkatnya, itu kamu ngomongin ini. Ya. Memang hal seperti itu yang kita perlukan Pak. Kita perlu sharing session lah, sering-sering itu Pak. Mungkin itu Pak Diki yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Gunadi, Bu Mia atas tanggapannya dan juga Pak Diki pertanyaannya. Berikutnya ada Pak Hafiz. Dipersilakan kepada Pak Hafiz untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo? Dengar suaranya. Suaranya belum terdengar, Pak. Oh iya. Ya, sudah. Terdengar ya. Baik, terima kasih ya. Bu Rini, Pak Gun, dan Bu Melia. Saya Hafiz dari Nurul Fikri Boarding School di Bogor ini Bu. Jadi ketika COVID ini memang cukup menjadi sebuah tantangan nih bagi kami, bagaimana online di boarding school gitu, caranya gimana itu ya. Jadi
Tapi setahun ini kita alhamdulillah berhasil melewati dengan baik ya, bagaimana menerapkan pembinaan keasramaan dengan online gitu Pak, itu alhamdulillah sih ini. Nah kami gini, dan akhirnya memang kondisi ini membuat kami kemudian berpikir tentang bagaimana melakukan perubahan itu gitu. Jadi boarding school, pertanyaannya adalah sampai kapan boarding school itu akan bertahan gitu dan kondisi kayak gini gitu, sehingga kemudian kita perlu untuk melakukan perubahan itu. Nah, dan sebenarnya kita sudah sampai pada tahapan sadar bahwa itu harus berubah gitu ya, apa yang perlu kita ini gitu, sadar. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah terus terang aja ada sedikit ketakutan ketika melakukan perubahan itu gagal untuk berubah. Nah, pertanyaannya adalah ingin kami dapatkan penjelasan itu adalah apa sih yang faktor utama yang membuat sebuah organisasi itu gagal dalam melakukan perubahan ketika kesadaran itu sebenarnya sudah utuh bahwa kita itu memang harus berubah gitu. Jadi faktor apa yang membuat sebuah organisasi itu gagal dalam melakukan proses perubahan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gun, Pak Okta dan Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Jadi poin pertanyaannya adalah apa yang ini ya membuat gagal ya dari suatu perubahan ya Pak Hafiz, fokusnya ke situ. Baik, langsung saja kepada Ibu Mia untuk langsung menjawab pertanyaan Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz buat pertanyaannya. Jadi begini, pada saat kita semua sudah yakin bahwa kita harus berubah, maka secara, kalau tadi saya bilang kan ada yang namanya technical side ya Pak ya. Nah, technical side itu adalah analisis secara bisnis Pak terhadap perubahan yang harus dilakukan oleh Nurul Fikri. Ini misalnya saja adalah kemudian value proposition kita apa, ya kan? Karena kalau dulu adalah boarding, lah sekarang kan nggak ada yang di boarding lagi. Berarti kan value-nya harus berubah ya Pak ya. Nah, begitu jadi apa yang akan kita berikan kepada murid itu berubah, sudah tentu ya Pak ya. Itu cara penyampaian si jasa itu kan akan berubah Pak. Sehingga bukan struktur organisasi barangkali, tugas, wewenang, kewajiban ya daripada para guru, adalah sisi daripada teknis perubahan Pak. Itu harus dianalisis dan direncanakan secara baik-baik ya kan. Nah, kalau sudah perencanaannya sudah berjalan, ini yang kita bicarakan hari ini. Kemudian disosialisasi sehingga masing-masing orang itu tahu persis ya apa yang mereka harus lakukan atau kontribusi apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan rencana perubahan yang sudah dibuat gitu. Jadi kayaknya kalau dengan informasi yang sedikit ini ya Pak ya, saya melihat sih kayaknya Nurul Fikri harus membuat rencana perubahannya dulu Pak. Jadi karena saya yakin bisnis modelnya berubah nih Pak. Ya, boarding school yang tidak boarding, nah itu menjadi sesuatu yang baru kan Pak ya. Seperti kami di PPM itu kan sekolah yang offline. Kita tadinya kan adalah perusahaan pelatihan dan pengembangan offline yang terbesar di Indonesia. Tiba-tiba jadi online Pak. Itu bisnis prosesnya berubah semua Pak. Banyak unit-unit yang kemudian harus berganti pekerjaan, harus dilatih kembali karena pekerjaannya hilang ya, dan kemudian harus pindah mengerjakan tugas yang lain. Mungkin dari saya itu dulu Pak Pak Fikri. Silahkan Pak Gunadi. Terima kasih Bu Mia. Selanjutnya Pak Gunadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi menambahkan dari Bu Melia tadi, dari Pak Hafiz, yang pertama kegagalan itu bisa disebabkan oleh dua, internal dan eksternal. Nah, yang internal ini tadi sampaikan Mbak Melia tadi, ada bisnis proses. Jadi di Nurul Fikri tadinya boarding, tiba-tiba online. Berarti kan ada bispro yang berubah, bisnis prosesnya gitu kan. Kemudian dari sisi people, nah ini people ini memang agak berat memang dibanding yang lain, people, proses, tools gitu ya. Yang paling berat di people. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan stakeholder-nya, semuanya itu harus berubah, baik dari sisi mindset-nya, gayanya, kemudian
komputer literasinya tuh dalam waktu sekejap udah langsung di-upgrade gitu kan. Dulu kita mau Zoom aja susah sekali gitu ya. Tapi begitu tiap hari kita pakai Zoom, wah tadi Bu Melia udah canggih tadi apa memainkan ininya kan. Soroternya tadi udah canggih. Nah, ini perlu segera dilatih juga gitu kan. Nah, kalau kita nggak berubah ya pasti akan hilang tuh internal. Kemudian toolsnya pasti harus berubah sistemnya, Pak. Kalau dulu offline katakanlah pakai HP jadul oke lah, pakai komputer jadul masih oke karena offline. Tapi begitu online, wah ini harus dipastikan sistem IT-nya memang harus canggih gitu kan. Dan itu pembelajaran yang sifatnya online offline dulu harus kita konversi ke online. Jadi bisa diakses via YouTube, bisa IG Live dan sebagainya harus menjadi gaya dari guru-guru yang menyampaikan gitu kan. Nah, dari sisi eksternal. Nah, Bapak harus yakin ini, harus meyakinkan ya. Bapak harus hearing customer nih. Apa sih yang diinginkan oleh customer kita itu apa? Teman-teman bisa ngelihat sekarang kan, dengan online ini ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya masak, nyuci dan sebagainya, sekarang harus bimbel gitu kan, memberikan bimbingan ke anak-anak. Nah, jadi repot ini. Bahkan ada video nih, saya nggak sempat share di sini, video ibu-ibu, emak-emak itu belajar kelompok. Jadi yang belajar kelompok itu tapi tidak anaknya, tapi emak-emaknya belajar kelompok. Nah, setelah itu dia pulang, transfer ke anaknya. Nah, mungkin hearing customer itu perlu, Pak. Apa sih yang terjadi, problem-problem apa, pain point-nya yang di customer itu apa? Nah, sehingga yang disampaikan Bu Melia tadi, value proposition yang Bapak ambil itu tepat dengan kebutuhan customer. Bisa mensolusikan pain point, satu sisi Bapak bisa mengangkat dari brand atau image dari Nurul Fikri itu, berbeda dengan komputer yang lain. Contoh yang eksternal di Nokia, Pak. Nokia itu bilang, saya itu nggak pernah melakukan kesalahan CEO-nya. Tapi kok masih kalah gitu ya. Nah, artinya apa? Dia tidak meet dengan kebutuhan customer. Customer sudah beralih, dia masih mempertahankan gaya-gayanya. Kalau dulu kan Nokia itu yang paling banyak keypad-nya itu paling canggih ya. Nokia komunikator, wah, ini banyak. Sekarang itu nggak ada keypad-nya semua ini kan. Hanya layar aja. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Bisa sebagai tambahan informasi, stakeholder dari customer seperti apa, dari sisi owner seperti apa, kemudian dari sisi guru-guru seperti apa. Jangan sampai gurunya juga nggak punya komputer gitu kan. Nah, berarti Nurul Fikri harus memberikan komputer gitu kan ke guru-gurunya gitu kan. Memastikan anak didiknya punya HP gitu kan, yang katakanlah yang memang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Spesifikasinya seperti apa, link-linknya seperti apa. Nah, kalau kita bisa memberikan guidance yang bagus, gitu ya, itu mah bisa men-speed up, mengakselerate dari pembelajaran yang sifatnya offline sebelumnya, gitu kan, bisa lebih bagus. Mungkin itu Pak Hafiz sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak Gunadi dan Bu Mia atas jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu masih ada waktu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Halo, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, masih ada. Baik, silahkan Pak Fuad. Langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Izin Bapak Ibu semua. Bu Francisca, terima kasih. Kemudian Bu Melia dan Pak Gunadi, momen yang berharga. Izin, tadi saya tergelitik, kebetulan saya di pemerintahan sebenarnya. Di pemerintahan, tapi alhamdulillah beberapa kesempatan kami ada pusat pengembangan. Kebetulan ada atasan saya yang sebelumnya ikut juga di sini. Izin Bu Neni ya. Nah, saya mendapatkan kesempatan di pusat pengembangan kami, pusat pengembangan ASN itu sempat mengikuti Diklat BIM dan alhamdulillah mendapatkan benchmark ke salah satu 2 BUMN sebenarnya. Salah satunya izin Pak Gunadi di Telkom University dan juga satunya di Waskita. Kami tercerahkan lah dari teman-teman itu, alhamdulillah banyaklah perubahan-perubahan itu memang sangat
sangat diharapkan di pemerintahan. Hanya saja kita itu kadang, kami sendiri teman-teman juga itu ya kebetulan sempat dapat sekolah kemudian pulang, kita sama teman-teman itu sempat, kita itu perlu tempat bermain untuk mengeksplor, kemudian melakukan perubahan. Tapi kemudian ya karena banyak faktor, mainan kita itu nggak goal nih. Kita sempat bagaimana sistem talent management kita coba dorong ya. Itu ternyata karena kita berasumsi kalau berdasarkan hanya yang kenal saja, yang tahu saja, banyak orang yang nggak kenal tapi potensinya luar biasa. Banyak yang semangat. Kalau kita semangatnya sih, ayo bersaing sama-sama fairness nih. Kalau memang dia lebih baik ya layak. Dan nilai-nilai itu yang kemudian namanya kita pengen sih. Sampai wah BUMN sepertinya enak sekali nih di Telkom, kemudian di BUMN lain, di Waskita waktu itu sempat pelatihannya itu dari bagaimana kemudian diajak untuk mengalahkan diri sendiri, naik gunung, sampai yang terakhir itu menyelam. Itu menyadarkan bahwa kita itu tidak boleh ya arogan dan seterusnya. Dan perubahan-perubahan itu juga memang harus dilakukan. Hanya saja ya kita level bawah. Culture itu di bagaimanapun senioritas itu memberikan warna. Yang ini kemudian bagaimana ya merubah. Kalau misalnya Pak Gun dengan tim yang mungkin dinamisasinya di BUMN lebih cepat ya. Sementara kalau misalnya di pemerintahan itu mau nggak mau kadang senioritas, kemudian proses untuk menduduki jabatan dan seterusnya. Tapi sekarang ya alhamdulillah ada sistem merit yang lumayan tuh dengan dikawal KASN dan seterusnya, dengan seleksi, assessment dan seterusnya. Tapi nilai untuk melakukan change management, perubahan unit organisasi ini ke depan seperti apa? Itu kemudian apakah eksistensinya seperti apa? Apakah seperti gini-gini aja gitu loh, atau kita mau mencurahkan, apalagi misalnya tadi sampaikan milenial itu sangat ya, kita nggak tahu kalau dulu jadi PNS itu ibaratnya diberhentikan susah. Diberhentikan susah, tapi sekarang milenial itu bisa jadi saya mau resign itu mungkin sekali, dan itu akan pindah BUMN lebih. Ini kan kita harus kemudian men-treat mereka. Cuma treatment ini kalau misalnya yang senior itu ya harusnya semua nurut, harusnya semua ini tanpa kemudian empati atau bagaimana men-treat para milenial ini, kita khawatirnya kalau ke depan orang-orang potensi itu akan pindah semua gitu loh. Nah, itu yang mungkin mohon tanggapannya terkait nilai itu tadi. Bagus tadi yang disampaikan kalau nilai itu dari bottom up, tapi bagaimanapun kadang senioritas itu mewarnai. Jadi kadang bagaimana kalau kita semangat fresh misalnya baru pulang semangat untuk melakukan perubahan tapi terpentok di atas. Nilai-nilai yang di atas itu ya ibaratnya justru tidak memfasilitasi kita. Akhirnya ya kadang wah kok kayak gini, organisasi kita kayak gini, unit kita kayak gini. Jadi mungkin malah dimotivasi gitu loh. Nilai-nilai itu bisa jadi slogan tulisan iya, tapi realita yang di lapangan, wah Pak ini seperti ini, Bu ini seperti ini. Kalau mau jadi anak buahnya, wah hati-hati gitu. Wah berat kayak gitu kan tantangannya. Mungkin mohon tanggapannya Bu Melia dan Pak Gunadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fuad untuk pertanyaannya. Baik, langsung saja pada Ibu Mia. Pak Fuad, ya saya ini kebetulan, jadi sebetulnya gini, kalau kita membaca konsep perubahan itu kan ada yang kayak ada kelompok ya, ada yang kelompok bahwa percaya bahwa perubahan itu bisa dari tengah gitu ya. Tapi saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sebagai konsultan dan mungkin pengamat ya kalau masuk ke dalam perusahaan, sampai saat ini rasanya di Indonesia itu perubahan bisa sukses kalau dari atas, Pak. Nah, ini yang berat mungkin buat kementerian. Karena misalnya saja menterinya ingin berubah, tapi kan orang satu level atau dua level di bawah menteri kan orang lama ya. Dengan pola kerja yang sudah puluhan tahun, mungkin dia sudah 20 tahun bekerja di kementerian tersebut dengan gaya yang sama. Kebetulan mungkin Pak Gunadi juga tahu nih, kan ada bekas Dirut Telkom pernah jadi menteri,
Kalau kita mungkin PPM kita kenal dengan Pak Rudiantara ya, yang di Menkominfo. Jadi memang nggak mudah Pak, merubah kementerian itu sangat-sangat tidak mudah ya. Perlu mental yang luar biasa dan barangkali perencanaan yang lebih. Kalaupun mungkin bisa belajar barangkali dengan ini ya, dengan Kementerian Keuangan yang menurut saya nih yang cukup baik gitu. Kemudian barangkali dengan PUPR ya sekarang. Ini saya juga ingin tanya, Pak Fuad dari kementerian mana ya Pak? Izin Bu, saya dari BKN Bu. Oh, dari BKN, ya. Kebetulan memang kalau kedua instansi tadi Ibu sampaikan, Kemenkyu sama PUPR, saya sebelumnya di kinerja itu memang mereka top kementerian lah. Jadi terus terang Bu, kalau misalnya mereka instansi yang bagus, izin ya Bu ya, saya nambahin. Mereka kementerian yang bagus. Kita itu kalau saya sendiri sebenarnya pengen ibaratnya transfer gitu loh. Misalnya KPK, dulu KPK Bu, KPK kan juga lumayan bagus Bu. Waktu itu bagus dengan manajemen SDM-nya, kemudian ini instansi-instansi itu kalau di satu kementerian transfer lah, kemudian Kemenkyu kalau bagus ditransfer, gitu ibaratnya kita siap lah yang instansi yang kemudian mengadopsi, kita nggak masalah misalnya keuangan core-nya mereka, tapi dari SDM dari kinerja bagus ya gitu ditransfer, maksudnya diratakan, bukan cuma berakhlak tadi Pak slogan yang sama, tapi sistem manajemennya itu. Tapi mungkin Bu yang jadi membedakan ya mungkin perbedaan ini Bu, reward and punishment-nya Bu. Reward-nya itu Kemenkyu juga tinggi, jadi mungkin mempushnya itu juga bisa. Nah ini yang mungkin instansi sendiri ada perbedaan. Nah ini ketika wah itu ya wajar, kementerian itu kan banyak, jadi kerja sampai malam, kerja ini culture-nya juga dibangun mungkin ya. Tapi ya enggak Bu, mungkin itu yang tambahan. Terima kasih. Maaf nih Ren sama Pak Gunadi, kalau saya kan orang luar ya Pak ya, yang kemudian berhubungan dengan kementerian puluhan tahun Pak. Kita tuh ada saatnya yang nggak mau punya pelanggan kementerian Pak, karena pada saat itu orang kementerian itu kalau mau bekerja sama dengan PPM, kwitansinya nggak pernah mau bener Pak. Dan buat PPM itu melanggar etika. Jadi pada masa itu, jadi pada saat saya baru masuk PPM, itu kita berusaha tidak bekerja sama dengan kementerian, Pak. Saking takutnya kita sama orang kementerian. Karena kalau misalnya program pengembangan itu 12 juta, mereka minta kwitansinya 15 juta, Pak. Dan itu menurut PPM, wah itu perbuatan haram tuh buat kita. Tapi sekarang udah berubah, Pak. Jadi lambat iya, tapi saya sebagai orang luar masih punya harapan, karena saya melihat masing-masing kementerian walaupun tidak sama kecepatannya sebetulnya mulai berubah Pak. Gitu. Tapi kalau ya itu mungkin kalau harapan Pak Fuad mengenai milenial, nah ini kan bos-bosnya seumur saya nih Pak, baby boomers yang merasa bahwa orang akan betah di kementerian. Nanti Pak, kalau orang mudanya udah keluar cepet gitu ya, Kementerian Keuangan kan pernah merasakan tuh antara orang masuk dengan keluar sama cepatnya. Nah, mungkin yang senior akan lebih berpikir Pak. Tapi ini ya, merubah mindset mereka bahwa kementerian itu bukan seperti lama, itu agak memerlukan waktu yang lebih panjang Pak. Mari kita berdoa presiden berikutnya modelnya hampir sama. Sehingga menterinya juga mungkin sebagian besar bisa sama. Mungkin itu saja Pak. Itu. Tapi terus terang ya kita paham apa yang dikhawatirkan sama Bapak karena itu memang kenyataan yang ada. Mungkin kalau KPK agak beda ya. Karena KPK itu kan orang baru semua Pak. Jadi waktu menseleksi pertamanya sudah sangat-sangat beda Pak. Model orangnya juga udah beda Pak. Jadi KPK sih kalau saya bilang KPK susah direplikasi. Tapi kementerian lain mungkin bisa direplikasi. Sorry Rin, silahkan kalau kebanyakan.
Baik, terima kasih Bu Mia. Luar biasa ya diskusinya. Mohon izin lanjut saja ke Pak Gunadi. Mungkin ada tanggapan lagi atas pertanyaan Pak Fuad. Mungkin singkat Ya, saja terima Pak. kasih. Mohon Pak Rini, izin singkat karena ya. waktunya. Siap. Mungkin sebagai masukan aja tambahan dari Mbak Melia tadi Pak Fuad ya. Jadi kalau melihat seperti itu, jadi yang pertama adalah terjadi silo-silo ya. Di silo-silo. Jadi tiap unit atau tiap direktorat itu punya punya prestis sendiri-sendiri, mementingkan unitnya masing-masing. Tapi tidak mementingkan satu tujuan. Nanti di kami juga sama gitu kan. Ada anak perusahaan banyak gitu kan, unitnya juga banyak nih. Nah, terjadi silo-silo. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama dari apapun posisi kita ya, apa di middle atau di top gitu kan. Yang penting ada inisiatif dari kita, harus ada yang mengalah gitu. Kita inisiatif, kita jadikan satu FGD lah misalkan dalam acara satu FGD. Case kami yang kemarin adalah 5G. 5G itu untuk menggelar 5G itu perlu banyak kontribusi dari beberapa unit gitu ya. Dari mulai regulatori, kemudian dari penyediaan towernya, penyediaan fiber optiknya, penyediaan BTS. Jadi beberapa unit yang harus bisa bekerja sama. Jadi kita buat FGD. FGD ini case-nya seperti ini, benchmark operator luar seperti ini, use case di luar itu seperti ini, kebutuhannya ini gitu ya. Nah, kita harus kerjasama gitu. Jadi kita nggak bisa lagi menonjolkan unit-unitnya, tapi kita punya tujuan yang sama nih. Telkom besar sebagaimana, itu kan. Entah di posisi kita apapun lah, nah, itu kita harus bisa menyamakan persepsi dulu. Karena kalau enggak, pasti mereka juga mementingkan unitnya masing-masing. Wah, aku sekarang sudah sibuk kok. Dan kerjaan existingnya sibuk, teman-teman malah mengganggu gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu kita samakan dulu, bahwa ini untuk kemajuan kita tidak hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan gitu kan. Terus kita bisa apa ya, kalau bahasa Jawa itu tabuk nyilih tangan itu ya misalnya gitu. Nggak tahu nih Pak Fuad ngerti enggak, tapi saya jelaskan itu ya. Jadi bagaimana kita menyentuh unit lain lewat tangannya orang. Ya, kita harus meyakinkan ini si unit ini harus patuh ke siapa, atau kunci-kunci atau key person-nya di situ tuh siapa gitu ya. Jagoannya di siapa. Kita harus bisa meyakinkan ke beliau. Ini loh, kepentingan kita tuh ini bukan untuk kepentingan kami saja, tapi memang untuk kepentingan ya negara lah kalau untuk ASN ya, untuk kemajuan kita bersama gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jembatani, dan itu kita harus berani inisiatif itu Pak. Nah, kalau kita hanya menunggu saja, pasti nggak akan jalan-jalan. Itu harusnya kan unit sana. Wah, itu silo-silo, Pak. Nah, bagaimana dalam perubahan mindset itu kita juga harus kerjasama dengan HR. HR itu tidak hanya untuk memproses gaji, tapi bagaimana invest ini kan nggak seperti kayak kita minum antibiotik ya, begitu minum langsung sembuh gitu ya. Tapi ini prosesnya lama gitu kan. Pendidikan itu kan lama. Training di PPM 10 kali kok nggak maju-maju gitu kan. Ya memang agak lama gitu kan. Karena tergantung dari personalnya itu sendiri, daya tangkapnya, environment-nya, terus atasannya mendukung tidak gitu kan. Nah, perlu kesabaran. Jadi memang harus merubah mindset dari HR ke capital gitu kan. Nah, ini di eksekusi juga sama. Kita perlu sabar gitu ya. Yang tadi 4E tadi harus energi, energize gitu kan. S dan execution ya, itu perlu kita praktekkan terus. Nggak ada kata lelah lah, supaya asal untuk kebaikan kita bersama mungkin bisa kita tidak lanjuti. Mungkin itu sebagai tambahan, Mbak Rini. Baik, terima kasih Bu Mia, Pak Gunadi. Luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian, antusiasme hari ini. Tapi mohon izin karena waktu, saya harus menutup sesi tanya jawab. Tapi terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu partisipasinya ya. Dan untuk selanjutnya saya mohon izin, saya coba simpulkan nih untuk sesi kali ini. Apa sih yang sudah kita bahas tadi, sudah disampaikan bahwa kenapa sih harus berubah gitu ya, kita akan melakukan transformasi atau perusahaan akan mati begitu ya. Nah, karena di sini perusahaan memang dihadapkan era VUCA tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunadi ya. Terus kemudian di sini juga ada disruption gitu ya. Kemudian saat ini juga dihadapkan di era digital nih Bapak dan Ibu sekalian, sehingga banyak yang harus berubah dan beradaptasi. Jadi
Kalau zaman dulu top down, sekarang sudah participation begitu, dan bahkan kedepannya adalah empowerment begitu. Lalu dengan adanya perubahan ini akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan berkembang, tapi juga ada yang sudah nggak kepake lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunadi. Jadi ini adalah urgensi kenapa perusahaan ini harus melakukan transformasi ya. Dan juga tadi juga ada sharing terkait bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini kok ternyata ketika melakukan perubahan ada juga yang mengalami kegagalan. Jadi di sini disampaikan bahwa tadi kegagalan-kegagalan itu terjadi karena tadi kurang fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian terlambat untuk bertindak nih. Kita udah ketinggalan begitu. Kemudian merasa nyaman dengan bisnis yang sekarang. Jadi ya sudah, lakukan saja bisnis as usual. Atau bahkan takut terhadap resiko-resiko gagal kalau berubah begitu. Nah, yang terakhir adalah terkait resisten untuk berubah. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari kegagalan tersebut. Nah, kemudian tadi dari Bumia menyampaikan juga kenapa sih orang merasa resisten nih terhadap perubahan. Tadi ada 3 ya. Ada penyebabnya yaitu tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Jadi untuk itu kita perlu melakukan program-program nih yang bisa dilakukan supaya bisa mengajak berubah bersama. Yang pertama terkait awareness nih tentang urgensi perubahan, kenapa harus berubah. Kemudian memunculkan gairah partisipasi di dalam perubahan tersebut supaya unit-unit, orang-orang, individu-individu di dalam organisasi dapat berpartisipasi dalam perubahan. Kemudian memberikan pengetahuan bagaimana untuk berubah supaya mereka juga turut serta dalam perubahan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kompetensi untuk bisa berubah. Jadi itu kesimpulan dari sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Gunadi, Bu Mia atas paparannya, tips-tipsnya, dan juga sharingnya yang luar biasa ya. Mungkin kalau diteruskan bisa sampai jam 9 malam. Nah, baik. Untuk terakhir kami mohon untuk dari Bu Mia dan juga Pak Gunadi bisa menyampaikan closing statement begitu untuk Pojok Pintar Manajemen seri 13 kali ini. Dipersilahkan, Bu Mia. Pak Gunadi, izin saya duluan, Pak. Pada intinya Bapak dan Ibu, kita harus melakukan mapping terutama ya terhadap orang-orang yang akan terkena ya, stakeholder, terutama karyawan, menghadapi perubahan di dalam organisasi. Jadi kita harus tahu persis apakah mereka itu resistensi karena tidak punya pengetahuan, ya, atau karena secara emosi mereka masih punya banyak kekhawatiran, atau di sisi lain mereka tidak punya kemampuan, jadi keahlian ataupun perilaku yang dituntut oleh organisasi. Jadi itu yang penting untuk diidentifikasi pertama, sebelum kemudian Bapak dan Ibu membuat rencana komunikasi ya, terhadap semua pihak stakeholder yang tadi saya sampaikan. Tekniknya mungkin sebaiknya adalah storytelling dan kemudian partisipasi di dalam workshop. Itu dari saya, Rini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Mia. Selanjutnya Pak Gunadi. Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah tadi ya sampai Bu Mia adalah menginformasikan dulu. Terus yang kedua mengkomunikasikan. Terus yang ketiga mengkoordinasikan ya. Terus mengkolaborasikan sehingga bisa kita ambil kegiatan secara bersama-sama baik dari level top sampai ke level bawah. Terus yang kedua, terutama untuk di level manajemen ke atas gitu ya, kita harus bisa atau mau merasakan pain-nya dulu nih. Pain-nya kita harus banyak belajar dulu gitu ya. Ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh yang dulu-dulu itu segera kita mau tinggalkan dan kita belajar ilmu yang baru gitu. Ya, kita bisa mengkomunikasikan dan mengkomunikasikan dengan teman-teman itu sesuai dengan yang ada di kondisi saat ini. Mungkin itu Mbak Rini yang perlu kami sampaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mia dan Pak Gunadi untuk closing statement-nya. Menarik sekali ya. Tadi kata kunci yang saya tangkap adalah
identifikasi dulu gitu ya, kemudian metode komunikasinya seperti apa, informasikan, kemudian koordinasikan dan kolaborasikan. Baik, kita berikan applause yang meriah untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Gunadi dan Ibu Mia untuk paparannya, tips-tipsnya dan sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Baik, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami minta nih kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengisi feedback secara online yang kami sampaikan nih yang ada di layar ya. Silahkan bisa memindai QR code yang ada di layar atau ketik sesuai di layar ya Bapak dan Ibu. Yang ada di chat juga ada ya di situ linknya. Jadi silahkan berikan feedback untuk bisa meningkatkan kualitas acara kami nih untuk selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu untuk feedback yang diberikan. Untuk selanjutnya kami ada program-program nih yang ada di PPM. Yang pertama adalah Directorship Development Program. Jadi ini merupakan program yang dirancang khusus untuk mempersiapkan direktur menjalankan peran dan tanggung jawab, dilengkapi dengan experiential learning. Jadi nggak bosan ya Bapak dan Ibu hanya mendengarkan lecturing, tapi Bapak dan Ibu peserta dihadapkan pada pengalaman langsung di sini. Nah, informasi lebih lanjut bisa menghubungi Mas Didin di sini di nomornya di 0896-8299-6823. Nanti ada di chat ya. Kemudian program selanjutnya adalah Mind the Leader's Mindset, How Leaders Inspire and Influence. Jadi di situ PPM Executive Development Program menawarkan pembelajaran berseri yang dinamis dan interaktif. Metodenya blended learning dengan tema Mind the Leader's Mindset, How Leaders Inspire and Influence. Nanti informasi lebih lanjut juga ada di chat begitu ya, menghubungi Mbak Asti. Selanjutnya ada program juga Boosting Up Your Business with Critical Leader Skill. Jadi PPM Executive Development Program menawarkan program berseri dinamis, interaktif, metodenya juga blended learning begitu. Berikutnya ada Revolutionizing Your Business Strategically. Jadi di sini PPM menawarkan pembelajaran berseri yang dinamis, interaktif, metodenya juga blended learning. Sama, ini kebanyakan adalah metode-metode blended learning. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu ada di chat. Ada lagi? Nah, ini Bapak dan Ibu, kami juga ada community nih, nanti menggunakan Telegram, silahkan langsung saja join. Jadi di sini ada HCM, kemudian LTD, OPEX, kemudian Innovation, dan juga GRC. Jadi silahkan untuk join, bisa klik join di chat juga. Di situ akan banyak sharing pengetahuan nih yang dilakukan melalui Telegram gitu. Jadi nanti silahkan join karena banyak juga knowledge yang bisa diperoleh di situ. Sharing sessionnya banyak di situ. Baik, Sobat PPM yang berbahagia, puji syukur Pojok Pintar Manajemen seri 13 pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya dan juga mewakili peserta mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Mia dan Bapak Gunadi yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa ya, sangat menginspirasi bagi kami semua. Sehat selalu Bapak dan Ibu dan keluarga ya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta nih yang selalu setia datang ke Pojok Pintar dan stay tune dari tadi jam 4 sampai jam 6 menyimak acara hari ini dengan antusias dan positif kolaboratif. Baik, saya mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Boleh dong reaksinya sekali lagi untuk kita semua hari ini. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pantang berhenti berkarya walau di rumah aja. Baik, saya mewakili pembicara dan tim Pojok Pintar Manajemen mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di seri Pojok Pintar Manajemen dan kegiatan PPM lainnya. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih banyak.